Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, juga memberikan karunia-Nya kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'unnya, dan juga kita selaku umatnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Askia Zulfanur Rahmalakani dengan NIM 2202278 dari kelas Pendidikan Biologi B Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar nih dengan tema yaitu pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Kenapa saya mengambil tema ini gitu? Karena ilmu pengetahuan ini kan memiliki peran yang besar gitu dalam kehidupan seseorang. Karena dengan ilmu pengetahuan maka manusia ini dapat bermanfaat untuk keluarga dan juga sekitarnya. Nah, ilmu pengetahuan ini juga menjadi jalan pedoman untuk menuntun kita ke arah yang benar dan dapat mengantarkan kita pada kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat, dan juga menjadi cahaya yang menyinari kehidupan manusia sehingga mereka tidak kehilangan arah. Nah, manusia ini pun dapat membedakan antara benar dan salah ataupun baik dan buruk ini melalui ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa memahami juga kewajiban sebagai manusia yang bertakwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu kedudukan penuntut ilmu. Kewajiban mencari ilmu ini kan telah dijelaskan gitu, ada di dalam Al-Quran dan hadis. Belajar ini merupakan kewajiban bagi setiap manusia karena berguna untuk meningkatkan potensi diri. Manusia juga dapat mengetahui wawasan yang sebelumnya tidak dimengerti, sehingga kita sebagai umat muslim sebaiknya memperhatikan dalam hal belajar, karena telah diketahui keutamaan para penuntut ilmu di dalam Islam. Nah, di sini Allah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat ini memiliki arti yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, bunyi ayat ini tuh menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Keterangan ini menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia ini menjadi lebih mulia, tidak melalui harta ataupun nasabnya. Di sini juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa hukum menuntut ilmu ini justru dia fardu ain gitu, yang berbunyi thalabul ilmi fardhatan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, yaitu hadis riwayat dari Ibnu Majah nomor 224. Nah, status hukum menuntut ilmu yang fardu ain ini mengisyaratkan semua orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu wajib untuk kita menuntut ilmu tanpa terkecuali. Di sini juga ada semacam kata-kata gitu yang berbahasa Arab yang juga menjelaskan perintah kita untuk menuntut ilmu, yang berbunyi adlu bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Mungkin ini cukup familiar gitu ya, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Nah, kewajiban menuntut ilmu ini tuh sepanjang hidup, mulai dari kita lahir hingga kita meninggal nanti. Nah, kewajiban ini akan selalu ada dan tidak pernah lepas sampai ajal kita datang. Selanjutnya kita akan membahas keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu dimudahkan jalan menuju surga.
terdapat hadis gitu yang menyatakan keutamaan ini yang berbunyi waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannati, yang artinya ini barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini tuh hadis riwayat dari Muslim nomor 2699. Keutamaan yang kedua yaitu ditinggikan derajatnya. Hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat seseorang yang berilmu apabila dibandingkan dengan manusia lainnya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini pernah bersabda gitu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika menafsirkan ayat Al-Mujadalah ayat 11 tadi gitu, dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Hadis riwayat dari Darimi nomor 356. Lalu keutamaan ketiga dari menuntut ilmu yaitu dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini pernah mendoakan para mencari ilmu yang terdapat dalam hadis yang berbunyi dari Zaid bin Sabit mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Selanjutnya keutamaan yang keempat yaitu menjadi orang yang paling utama. Terdapat dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Utsman bin Affan, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini tuh berarti bahwa orang yang paling utama ini adalah seseorang yang menuntut ilmu gitu. Untuk keutamaan dalam menuntut ilmu yang kelima yaitu dimintakan ampun seisi bumi dan langit. Nah, ini juga terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Ad-Darda yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seseorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi hadis ini itu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan akan membawa kebahagiaan bagi seseorang di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya nih keutamaan keenam atau sekaligus juga keutamaan terakhir ya, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan kunci dan juga pusat segala kebaikan. Ilmu juga merupakan sarana untuk menunaikan apa yang telah Allah wajibkan atas kita. Keimanan dan amal seseorang ini dianggap tidak sempurna atau kurang sempurna gitu, kecuali jika dia memiliki ilmu pengetahuan. Apabila manusia memiliki ilmu, maka Allah akan disembah. Dengan ilmu, maka hak Allah pasti ditunaikan. Dan juga dengannya agama Islam akan tersebar. Kebutuhan manusia akan ilmu ini lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhannya pada makanan dan juga minuman. Hal demikian ini karena keberlanjutan urusan agama dan duniawi ini tuh berdasarkan pada ilmu. Hal ini ditambahkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa manusia lebih memerlukan ilmu daripada makan dan juga minum. Karena makan dan minum ini dalam satu hari ini hanya dibutuhkan 2-3 kali, sedangkan ilmu pengetahuan diperlukan sepanjang waktu. Lantas mengapa nih menuntut ilmu itu tidak dibatasi waktu dan juga kenapa harus terus-menerus berkelanjutan? Nah, hal ini tuh karena ilmu Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak dan juga luas. Sungguh telah dipaparkan dalam Al-Qur'an
bahwa seandainya pohon-pohon yang ada di dunia ini ditebang untuk dijadikan pena, lalu air lautan semuanya dijadikan tinta dan dituliskan dengan pena dan tinta itu ilmu-ilmu Allah. Niscaya ilmu-ilmu Allah ini tidak akan habis ditulis. Tidaklah cukup sekian juta pena dan sekian banyak tinta untuk menulis ilmu Allah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk selalu belajar kapanpun dan juga dimanapun, tidak hanya soal pendidikan formal saja, akan tetapi juga pendidikan non-formal. Sekolah formal ini kan dibatasi gitu oleh persyaratan tertentu seperti umur ataupun waktu gitu. Akan tetapi sekolah non-formal ini lebih luas dan juga fleksibel dan sangat banyak gitu untuk kita temui dimanapun, apalagi dengan sekarang gitu yang perkembangan teknologinya luas, kita bisa mendapatkan ilmu dari manapun dengan menggunakan internet. Akhir kata, semoga Allah memberikan pertolongan, taufik, dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.